Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, alat gerak hewan, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya penjelasan dari Ibu agar kalian mudah mengerti dan paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Lalu, bagaimana ya cara menemukan ide pokok? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menemukan ide pokok. Yang pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, cari kalimat utama pada paragraf tersebut, karena ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Lalu, kalian tentukan inti dari kalimat utama tersebut, karena ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Tepatnya berada di kalimat awal dan juga pada kalimat akhir pada suatu paragraf. Dalam suatu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga terdapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu sendiri adalah pengembangan dari kalimat utama. Nah, perhatikan paragraf berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang mari kita cari ide pokok pada paragraf tersebut. Berdasarkan langkah-langkah yang telah tadi disebutkan, langkah pertamanya telah kita laksanakan, yaitu membaca teks secara keseluruhan. Lalu sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat awal, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan ide pokoknya terdapat pada kalimat tersebut, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan juga terdapat kalimat pengembang. Nah, yang Ibu beri garis bawah ini merupakan kalimat pengembangnya ya. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai cara menemukan ide pokok, sekarang kita akan mempelajari cara mengembangkan ide pokok. Caranya yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf, kemudian yang kedua menentukan ide pokok dari paragraf, lalu membuat sebuah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut, kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat, lalu menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Berikut ini adalah contohnya. Apabila sudah diketahui bahwa ide pokok pada sebuah paragraf adalah ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Nah, contohnya adalah ikan menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Lalu kita berikan informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang tadi. Nah, yang disebut dengan kalimat pengembang. Contohnya, sirip merupakan alat gerak yang dimiliki oleh ikan. Selain menggunakan sirip untuk bergerak, ikan juga menggunakan ekornya untuk mengatur kecepatan ikan dalam berenang. Nah, setelah menentukan kalimat utama dan juga kalimat pengembang, maka kita akan susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, kita satukan ya. Paragraf tersebut akan berisi seperti ini.
Ikan menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Sirip merupakan alat gerak yang dimiliki oleh ikan. Selain menggunakan sirip untuk bergerak, ikan juga menggunakan ekornya untuk mengatur kecepatan ikan dalam berenang. Nah, tadi itu merupakan cara mengembangkan ide pokok. Apabila ide pokoknya sudah diketahui, maka kita tinggal membuat kalimat utama, lalu membuat kalimat pengembangnya, serta menjadikannya menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia subtema 1, tema 1 cukup sekian ya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.